Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 101-105. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 101. Apa-apaan kamu, Sandi? Tolong lepasin aku. Sera melotot dan bicara dengan nada tinggi. Astaga, maaf. Sontak Sandi melepaskan genggaman tangannya. Namun kunci mobil itu masih berada di tangannya, jadi siapa yang nyetir? Tanya Sera kesal. Aku aja. Kamu yakin? Katanya pusing, sanggah Sera sambil mencibir. Aku malah nggak yakin kalau kamu yang nyetir. Bisa-bisa semakin pusing kepalaku. Ayo, dasar es batu. Umpat Sera yang mulai melangkah mengikuti Sandi menuju mobilnya. Asal kamu tahu, San, keluar kota pun aku sudah biasa nyetir mobil sendiri. Jadi kamu jangan meremehkan aku. Sera masih mengungkapkan rasa kesalnya. Lah terus bicara sambil memasang sabuk pengamannya. Halo, paling-paling keluar kotanya ke Bogor atau Bandung. Iya, kan? Sera terdiam dan membuang pandangannya keluar jendela. Ia sedikit malu, karena apa yang dikatakan oleh Sandi memang benar. Arif dan Pras tidak pernah membiarkannya menyetir jauh. Dia pernah keluar kota pun karena saat itu keadaan mendesak. Karena belum terlalu sore, jalanan belum terlalu macet, mereka tiba di rumah dalam waktu 15 menit. Sera langsung ke kamar membersihkan tubuhnya, kemudian meraih putranya yang sudah semakin besar. Walau demikian, Sera masih menyusui putranya itu. Namun saat sedang menyusui, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah panggilan video dari Pras. Sontak Sera mematikan panggilan itu karena saat ini ia hanya memakai daster tipis dan sedang menyusui pangeran. Namun Pras terus menghubunginya hingga berkali-kali. Suara getaran ponselnya membuat pangeran bangkit dan ingin merebut ponsel Sera. Putranya itu memang sudah sangat aktif. Sera kembali membujuk pangeran untuk kembali meminum ASI, sambil menjauhkan ponselnya yang terus bergetar. Sebenarnya ia ingin mengirim pesan pada Pras, namun ia kewalahan dengan gerakan pangeran yang sangat aktif. Akhirnya putranya itu tertidur setelah kekenyangan minum ASI. Perlahan Sera memindahkan tubuh pangeran ke dalam box bayinya. La pun bergegas menghubungi Pras yang sejak tadi terus menelponnya. Namun kali ini Pras tak menjawab. Sera memutuskan untuk mengirim pesan saja. Maaf, aku tadi sedang menyusui pangeran. Tak lama kemudian Pras membalasnya. Sekarang masih, video call boleh. Astaga, Pras, dasar mesun. Sera terkikik sendiri. Ia membayangkan entah seperti apa pria itu nanti jika sudah menikah dengannya. Sudah enggak, pangeran sudah, tidur giliran aku kapan? Sera kembali tertawa sendiri membaca pesan dari Pras. Nanti kalau sudah sah, jadi nggak sabar mau nikahin kamu buru-buru. Mau peluk dan cium kamu sepuasnya. Malam ini aku akan menghubungi Mama Selin. Kabari aku besok hasilnya. Sampai ketemu di rumah. Pagi-pagi sekali aku jemput. Besok aku akan jadi papa barunya Giska. Sera menyudahi berkirim pesan dengan Pras. Lalu ia mencoba menghubungi Mama Selin. Namun berkali-kali ia hubungi hingga malam, tak kunjung tersambung. Mama Selin tak mengangkat panggilannya. Kenapa Mama Selin tak mengangkat panggilanku? Padahal aku lihat nomornya berkali-kali online. Apa mungkin Sandi sudah cerita dengan mamanya? Lalu mamanya itu marah. Lebih baik besok saja aku hubungi dia lagi. Sebaiknya aku konsentrasi untuk acara besok di sekolah Giska. Sera melangkah menuju kamar Giska. Sejak tadi ia belum menemui putrinya itu. Giska nampak tak bersemangat saat Sera masuk ke kamarnya. Gadis kecil itu terlihat sedang melamun di atas tempat tidurnya. Giska, ada apa sayang? Kenapa wajahnya sedih? Bukankah besok kita akan hadiri acara hari ayah di sekolah? Om Bule pagi-pagi akan jemput kita, loh. Bunda, apa benar Om Bule itu mau menikah sama Tante Indah? Apa? Siapa yang bilang, sayang? Sera terkejut mendengar pertanyaan Sera. Dion yang bilang, Tante Indah itu tantenya Dion teman aku. Dion bilang, Om Bule sudah mau menikah dengan tantenya. Dada Sera bergemuruh. Ada apa ini? Kenapa ada kabar seperti itu di saat ia akan bertunangan dengan Pras? Bab 102. Selamat pagi, Giska. Om Bule datang. Pagi-pagi sekali Pras sudah tiba di rumah Sera. Seperti biasa,
Pria tampan berwajah kebarat-baratan itu langsung masuk ke dalam rumah Sera. Lah menuju ruang makan, karena biasanya Sera dan Giska sedang sarapan pagi itu. Sementara di meja makan, Sandy sudah duduk berhadapan dengan Sera dan Giska. Dari ruangan itu jelas terdengar suara Pras yang sedang menuju ke sana. Jadi seperti ini kalian setiap hari. Pria itu keluar masuk rumah ini sesukanya. Apa dia tidak punya sopan santun? Sandy bergumam sambil memotong rotinya. Sera menahan rasa sesak mendengar ucapan Sandy barusan. Namun ia tak mau ada keributan pagi ini. Apalagi ada Giska di antara mereka. Wanita cantik itu juga tak mau merusak momen bahagia Giska yang akan menghadiri hari ayah di sekolahnya hari ini. Hai, Pras, sarapan sekalian, yuk. Pras menoleh saat mendengar ajakan Sera sambil tersenyum. Namun selera makannya tiba-tiba lenyap ketika melihat ada Sandy di meja makan itu. Makasih, sayang. Aku tadi sudah minum kopi di rumah. Hai cantik, bagaimana? Sudah siap kita tampil hari ini di depan teman-temanmu? Pras menghampiri Giska yang sejak tadi terlihat murung. Sera memberi kode pada Pras dengan gelengan kepala sambil melirik pada Giska. Pras mengerutkan dahinya tak mengerti. Ada apa, sayang? Pras membelai lembut kepala Giska yang sudah selesai sarapan. Sera tak ingin Giska membahas apa yang putrinya itu pikirkan di depan Sandy. Ayo kita berangkat ke sekolah Giska sekarang. Sera berdiri, lalu meraih tas cangklongnya. Kami duluan, Sandy. Ayo Pras, Giska. Tanpa menunggu jawaban Sandy, Sera meraih tangan Giska dan membawanya keluar. Hari ini Giska memakai gaun cantik berwarna putih. Senada dengan Pras yang memakai jas semi-formal berwarna putih. Begitu juga dengan Sera, hari ini wanita itu memakai dress panjang juga berwarna putih. Saat sudah berada di dalam mobil, Pras kembali menoleh pada Sera. Karena melihat wajah Giska yang masih murung, nantilah pulang dari sekolah Giska kita bahas, ucap Sera pelan, sambil menoleh keluar jendela. Pras terheran melihat kedua ibu dan anak yang bersikap dingin padanya. Apa yang sudah terjadi? Kenapa Giska dan Sera tampak tidak bersemangat? Pras bertanya-tanya dalam hati. Pria itu melihat jam di tangannya. Ternyata masih banyak waktu. Lah menepikan mobilnya di depan taman komplek yang banyak terdapat mainan untuk anak-anak. Loh, kenapa berhenti di sini, Pras? Tanya Sera. Giska pun menoleh pada Pras tanpa berkata-kata. Namun wajah gadis kecil itu tampak gelisah. Bagaimana bisa aku tenang jika dua bidadariku yang cantik-cantik ini berwajah murung? Pras memiringkan tubuhnya agar bisa menghadap Sera dan Giska sekaligus. Giska sayang, coba cerita sama Om. Kenapa wajah Giska sedih? Pras kembali membelai rambut panjang Giska. Aku mau peluk Om boleh? Enggak. Suara Giska parau, netranya tampak berkaca-kaca. Mendengar permintaan Giska, Pras sontak turun dan kembali masuk ke kursi belakang mobil. Pria itu langsung memeluk Giska dengan erat. Om boleh jangan tinggalin kita. Om boleh jangan pergi. Betapa hancur hati pria itu mendengar tangisan Giska. Tanpa ia sadari kedua matanya juga sudah mengembun. Siapa yang bilang Om akan ninggalin kalian? Siapa yang bilang Om akan pergi? Om sayang kalian, Giska, Pangeran dan Bunda. Pras tak kuasa menahan haru. Pria itu pun susah payah menahan agar air matanya tak tumpah. Sementara Sera tak sanggup menahan bulir-bulir bening yang jatuh membasahi wajahnya. Giska sudah mengenal Pras dengan baik sejak ia kecil. Kasih sayang Pras sudah ia rasakan sejak dulu. Lah menganggap Pras adalah pahlawannya, sejak pria bule itu menolongnya saat ada yang hendak menculiknya. Dion bilang Om bule mau menikah dengan tantenya. Pras merenggangkan pelukannya, lah menangkup wajah Giska yang sudah basah oleh air mata. Siapa Dion? Siapa tantenya? Pras mengusap lembut mata dan pipi Giska dengan tisue. Giska hanya menggeleng. Gadis itu masih terisak. Dion itu teman sekelas Giska. Tantenya bernama Indah. Sera akhirnya ikut bicara. Astaga, siapa yang membuat cerita bohong itu? Sudah 1 bulan ini aku tidak ada meeting dengan perusahaan Indah. Jadi kita sudah cukup lama tidak bertemu. Aku harus klarifikasi berita ini. Pras meraih ponselnya, lalu mulai menekan kontak yang ia tuju. Tolong cari tahu siapa yang menyebarkan gosip aku akan menikah dengan Indah. Pras bicara dengan seseorang di ponselnya beberapa detik. Setelahnya ia kembali meletakkan ponselnya di saku jasnya. Sudah, iya, Giska jangan nangis lagi. Apa yang dikatakan Dion itu tidak benar. Om bule tidak akan menikah dengan wanita manapun, kecuali dengan Bunda.
Pras kembali memeluk Giska dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya mengusap wajah Sera yang juga sudah basah sejak tadi dengan tisue. Pras menatap Sera sangat lekat. Ia sudah tak sabar ingin membahagiakan wanita itu dan kedua anaknya. Bab 103. Setelah Giska tenang, Pras kembali menjalankan mobilnya menuju sekolah Giska. Karena hari ini hampir seluruh siswa datang bersama orang tuanya, area parkir di halaman sekolah itu sudah sangat padat. Ayo cepat Om. Aku udah nggak sabar. Semua teman-temanku pasti memuji Om bule yang ganteng. Astaga, Giska. Sera nyaris terpekik mendengar celotehan Giska. Lah sadar, putrinya itu sudah mulai beranjak remaja. 2 tahun lagi sudah akan masuk SMP. Pras hanya bisa senyum-senyum sambil geleng-geleng kepala mendengar ucapan Giska. Nah, kita sudah sampai. Tuan Putri Giska, biar Om yang bukain pintunya. Pras turun dan membukakan pintu untuk gadis kecil itu. Lah tak mau mood Giska kembali buruk. Om, aku boleh minta sesuatu, enggak? Sebelum turun dari mobil, Giska bertanya malu-malu. Apalagi, sayang, ayo cepat turun. Kasihan Om bulenya sudah nungguin itu. Sanggah Sera yang gemas pada putrinya. Boleh, Giska mau apa? Pras kembali duduk di sebelah Giska. Sementara Sera sudah menunggu di luar mobil. Apa aku boleh panggil Om bule dengan sebutan Papa? Giska bicara sambil menunduk. Ia khawatir permintaannya tidak dikabulkan. Wajah Pras seketika berbinar. Hatinya menghangat. Ada haru yang menyelimuti perasaannya. Tentu boleh dong, sayang. Om justru senang sekali. Om minta panggilan itu tidak hanya untuk hari ini tapi untuk selamanya. Pras membelai lembut rambut panjang dan lurus milik Giska. Wajah Giska mendongak. Sebuah senyum lebar terukir di paras cantik menggemaskan itu. Makasih, Om, Papa. Giska sontak memeluk Pras erat. Lah sungguh bahagia bisa memanggil Pras dengan sebutan Papa. Sungguh ia pun tak sabar ingin memperlihatkan pada teman-temannya bahwa ia juga punya seorang papa yang sangat tampan dan menyayanginya. Sera memperhatikan keduanya dari luar mobil. Lah pun terharu melihat kedekatan Pras dan Giska. Ayo Bunda, kita ke dalam sekarang. Pras pun mulai memanggil Sera dengan sebutan Bunda. Ketiganya bergandengan melangkah menuju aula di mana acara akan diadakan. Pras kembali menjadi pusat perhatian di sekolah Giska. Terutama para ibu-ibu, mereka memandang Pras tak berkedip. Namun mereka tak berani seheboh waktu itu, mungkin kali ini para suami mereka juga ikut serta dalam acara ini. Pras tersenyum pada siapapun yang menoleh dan memperhatikan dirinya. Dengan bangga ia menggandeng Giska yang juga tampil cantik pagi itu. Hai Giska, mana papa kamu? 3 orang gadis kecil seumuran Giska datang menghampiri. Ini papa aku. Dengan bangga Giska bergelayut di tangan kokoh Pras dengan manja. Papa kamu artis ya, aku sering lihat papa kamu loh, di televisi. Giska hanya tersenyum menanggapi ocehan teman-temannya. Mereka bertiga lalu duduk di barisan tengah. Gadis kecil itu bersyukur kursinya berada jauh dari Dion. Sejak kemarin, ia tidak mau bertemu dengan temannya itu. Dion selalu mengatakan kalau Pras adalah calon omnya. Selama acara, Giska tak mau pindah atau bergabung dengan teman-temannya. Lah sama sekali tak mau berpisah jauh dari Pras dan Sera. Hingga tiba saatnya semua siswa maju ke panggung memperkenalnya ayahnya masing-masing secara singkat. Giska dan Pras sudah mulai berbaris hendak naik ke panggung secara bergantian. Tangan kokoh Pras tak pernah sedikitpun melepaskan gadis kecil itu. Sesekali keduanya melambaikan tangan pada Sera yang masih duduk di kursi penonton. Giska melangkah saat namanya dipanggil oleh sang MC. Dengan percaya diri dan senyum yang mengembang, gadis cantik itu menggandeng Pras ke atas panggung. Hai teman-teman, inilah papa aku. Papa adalah pahlawan bagiku. Waktu aku kecil, papa sanggup melawan 3 orang jahat yang mau menculikku. Papa juga selalu ada jika bunda dan aku sedang sakit atau sedang sedih. Papa adalah yang terbaik bagi keluargaku. Aku sangat sayang, papa. Pras tak bisa menahan haru. Air matanya lolos begitu saja. Lah tak peduli banyak orang yang melihatnya kini. Pria bule itu berjongkok di depan Giska, lalu mencium kening gadis itu penuh cinta. Perlahan ia mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Tepuk tangan riuh terdengar saat Pras tiba-tiba memberikan sebuah buket bunga mini yang sangat cantik untuk Giska. Sontak gadis itu memeluk erat pria yang dia panggil papa. Tangis dan senyum mengharu biru ruangan aula. Sera pun tak kuasa menahan haru. Ia berharap kebahagiaan ini akan terus dirasakan oleh putrinya. Lah tak menyangka,
Giska telah menyimpan rasa bangga dan sayangnya pada Pras sejak lama. Bab 104. Menjelang siang acara sudah selesai. Bunda, Papa, yuk kita pulang. Giska nampak sangat bahagia. Kedua tangannya menggandeng Sera dan Pras. Sesekali ia melompat kegirangan saking bahagianya. Giska, dia itu bukan papa kamu beneran, kan? Tiba-tiba langkah mereka terhenti saat seorang anak laki-laki seumuran Giska berdiri menghadang jalan. Dion, ini papa aku. Kamu tadi lihat kan di panggung? Suara Giska mulai serak. Pras mengusap lembut punggung gadis kecilnya. Kemudian ia berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan anak laki-laki yang dipanggil Giska dengan sebutan Dion itu. Hai, nama kamu Dion. Kamu pasti seorang laki-laki jagoan. Pras tersenyum pada Dion. Dion mengangguk dengan senyuman bangga. Kamu tahu, seorang jagoan itu harus bisa melindungi teman-temannya. Bukan malah membuat temannya sedih. Iya, Om. Senyum di wajah Dion mendadak lenyap. Nah sekarang coba kamu katakan, siapa yang bilang kalau Om akan menikah dengan tante kamu? Dion mendadak diam sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Pras terus menunggu jawaban dari anak laki-laki itu. Ibu, Om, ibu yang bilang. Dion bicara setengah berbisik. Dion, ayo cepat kita pulang. Hei, ngapain kamu di sini? Tiba-tiba seorang wanita dengan tubuh agak gemuk berteriak memanggil Dion, lalu menarik tangan anak laki-laki itu dan membawanya pergi. Sudahlah, Pras, ayo kita antar Giska pulang. Sanggah Sera. Mereka pun melangkah menuju area parkir. Ternyata Tirta itu beneran jadi papanya Giska. Heran, Tirta itu ganteng, tapi kok mau ia sama janda? Sayang banget, iya loh, padahal dia itu pasti bisa dapatin artis-artis yang masih gadis. Ini kok malah sama janda anak dua. Lagi-lagi Sera mendengar gunjingan orang dengan topik yang sama. Banyak orang yang menyayangkan tentang kedekatan Pras dengan janda sepertinya. Kini, Pras mengusap lembut punggung ramping milik Sera. Lah tahu Sera pasti merasakan sedih mendengar perkataan para ibu-ibu di area parkir itu. Pras membukakan pintu mobil untuk Sera dan Giska. Kemudian pria itu segera melajukan mobilnya menjauh dari sekolah Giska. Kita mampir dulu ke restoran yang akan kita booking untuk acara pertunangan nanti. Sekalian kita makan siang. Giska sudah lapar, kan? Kabarnya es krim di sana enak banget loh. Apa, es krim? Pah, aku mau. Wajah Giska yang tadi murung kini mendadak ceria. Sesekali terdengar suara gadis kecil itu bersenandung. Sera masih nampak diam saja. Tangan kiri Pras sesekali membelai-belai puncak kepala wanita cantik itu. Apa kamu sudah mendata siapa saja yang akan kamu undang? Belum, aku bahkan belum bisa menghubungi Mama Selin. Wajah Sera masih terlihat murung. Sayang, jangan sedih ya. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bertunangan. Sera mengangguk. Pras selalu memberinya kekuatan di saat hatinya sedang lemah dan sedih. Pria itu juga melakukan hal yang sama pada kedua anaknya. Di tempat lain, dua orang wanita berbeda usia sedang berbicara serius di sebuah kafe tak jauh dari sekolah Giska. Bu Sarah, mana janjinya? Katanya mau belikan aku tas branded terbaru itu. Si Dion sampai hampir nangis loh karena aku paksa untuk sebarin gosip itu di sekolahan. Dia hampir saja ditanya-tanyain sama si Tirta itu tadi. Halah, kamu tenang aja. Masalah tas akan aku kirim besok ke rumahmu. Sekarang tinggal suruh suamimu untuk bikin berita kalau Tirta itu akan menikah dengan si Indah. Nanti aku kasih bayaran gede. Wanita itu tampak berpikir sejenak. Udah jangan mikir kelamaan. Suamimu kan wartawan. Gampanglah itu iya, kan? Sarah terus mencoba membujuk wanita bertubuh gemuk itu. Iya deh, nanti aku coba ngomong sama suamiku. Tapi tasnya aku terima dulu, ya. Setelah itu baru aku akan bujuk suamiku. Iya, ketus Sarah kesal. Dalam hatinya ia berharap rencananya ini akan berhasil. Ia dan Indah sudah sepakat akan memisahkan keponakannya yang artis itu dengan Serani. Bab 105. Silakan jika ingin melihat-lihat ruangan di restoran ini. Seorang wanita muda berpakaian formal yang merupakan manajer restoran, mempersilakan Sera untuk masuk. Restoran itu adalah tempat yang akan digunakan untuk acara pertunangan Pras dan Sera nanti. Sementara itu, Pras sedang mengurus administrasi di sebuah ruangan yang berbentuk mini office. Terima kasih. Sera menggandeng Giska mengelilingi restoran yang bernuansa natural. Banyak pepohonan dan taman bermain dengan area terbuka. Bunda, ada kolam ikannya di sana.
Giska nampak sangat menyukai tempat itu. Pikiran Sarah masih terbagi-bagi. Hingga hari ini ia belum bicara pada Mama Selin. Bagaimana? Kamu suka? Tiba-tiba Pras sudah berada di belakang Sarah. Wanita itu terkejut hingga membuyarkan lamunannya. Suka banget. Kamu lihat tuh, anakmu juga terkagum-kagum sama suasana restoran ini. Sarah menunjuk Giska yang sedang serius memandang kolam ikan di bawah saung-saung yang terbuat dari bambu. Senyum pria bule itu melebar. Ia meraih tangan Sarah dan membawa wanita itu menghampiri Giska. Aku sudah pesan makanan. Kita akan makan di salah satu saung itu. Pak, lihat itu ikannya besar-besar. Giska melemparkan makanan ikan yang tersedia di tepi kolam. Giska suka tempat ini. Pras menghampiri gadis cantik itu. Suka, Pak, Bunda, aku boleh punya kolam seperti ini nggak di rumah? Sarah mengerutkan keningnya. Ada-ada saja kamu Giska. Bikin kolam seperti ini harus punya lahan yang luas, sayang. Nanti Papa buatkan di rumah kita. Setelah Papa dan Bunda menikah nanti, kalian akan tinggal di rumah Papa. Giska langsung menoleh pada Pras. Kemudian pandangannya beralih pada Sarah. Kita nanti pindah lagi, Bunda. Sarah mengangguk. Rumah yang kita tempati sekarang adalah rumah Papa Arif, sayang. Setelah Bunda dan Papa Pras menikah, kita akan tinggal di rumah Papa Pras. Giska nampak terdiam. Ia memandang intens pada Pras. Papa janji ya, nggak akan ninggalin kita sampai kapanpun. Papa udah pernah janji, loh ya. Giska mengangkat telunjuk mungilnya di depan wajah. Entah sudah berapa kali gadis itu bicara seperti itu pada Pras, hati pria bule itu menenghangat. Pras mengukir senyum di wajah tampannya. Giska tak mau kehilangan dirinya. Sama seperti dirinya, ia pun tak mau kehilangan Sarah beserta kedua anaknya. Sarah tercengang mendengar perkataan putrinya. Pras kembali meraih Giska dalam dekapannya. Enggak, sayang. Papa nggak akan pernah ninggalin kalian sampai kapanpun. Janji loh ya, kita kan juga capek pindah-pindah rumah terus. Sontak Sarah dan Pras tertawa mendengar celotehan polos dari Giska. Permisi, makanannya dibawa kemana, Pak? Beberapa detik kemudian tibalah dua orang pelayan restoran membawa beberapa menu makanan. Di saung itu saja, nanti kami ke sana. Pras menunjuk salah satu saung yang paling dekat dari mereka saat ini. Yuk, kita makan dulu, ajak Pras pada Sarah dan Giska. Mereka pun menikmati makan siang sambil bersenda gurau. Sesekali Pras menyuapi kedua wanita di sampingnya itu dengan penuh kasih sayang. Kapan-kapan kita ajak adik pangeran ke sini ya, Pak. Tentu, pangeran pasti suka melihat ikan-ikan ini, sahut Pras. Setelah makan, Pras mengantar Giska dan Sarah pulang. Saat malam tiba, Pras kembali melajukan mobilnya menuju rumah Tante Sarah. Lah harus memberitahukan acara pertunangannya dengan Sarah yang akan diadakan besok lusa. Bagaimanapun sikap tantenya itu, Pras tetap harus menghormati satu-satunya keluarga yang tersisa saat ini. Mobil Pras telah berhenti di depan rumah mewah milik Om Roy. Duda yang menikahi Tante Sarah beberapa tahun yang lalu lah melihat ada beberapa mobil terparkir di halaman. Salah satunya yang ia tahu adalah mobil Levin. Selebihnya ia merasa asing dengan dua mobil lainnya. Sepertinya sedang ada tamu, gumam Pras. Hai Tirta, silakan masuk. Levin dan Roy sedang berbincang di ruang tamu. Apa kabar Om Roy, Levin? Mereka pun saling berjabat tangan. Baik, tumben malam-malam ke sini. Ada kabar penting, tanya Roy sambil mengulurkan tangannya ke arah sofa sebagai tanda mempersilakan Pras untuk duduk. Aku mau ketemu Tante Sarah, Om. Tantemu sedang ada tamu, tapi sudah sejak tadi mereka di ruang karaoke. Jika ada yang penting, sebaiknya kamu langsung masuk saja temui dia. Saran Roy. Baiklah, Om, aku ke atas dulu. Pras memutuskan untuk naik ke lantai 2, ke ruang karaoke menemui tantenya. Pras tidak mendengar suara orang bernyanyi ataupun suara musik saat berhenti di depan ruang karaoke. Namun ia mendengar suara beberapa wanita sedang tertawa-tawa. Perlahan Pras membuka pintu ruang karaoke yang sejak awal memang tidak tertutup rapat. Namun mata Pras membelalak saat melihat dua orang wanita yang tak asing baginya sedang bersama Tante Sarah. Bersambung,